Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin coba membahas saham gorengan yang akan jadi pantauan kita besok pagi ya. Yang pertama adalah DAK. DAK ini kan kemarin jajan sore ya, jadi ini harus dijual cepat pagi-pagi ya, memanfaatkan fluktuasi harga di pagi hari. Jadi Anda harus sudah pasang sell. Kalau bisa malam ini lebih bagus, tapi kalau bisa subuh-subuh besok pagi juga nggak apa-apa ya. Anda boleh beli ya, Anda boleh jual di 2-3%, ataupun kalau misalkan dia langsung lompat ke atas, alhamdulillah. Kalau gainnya tinggi ya langsung di sell ya. Kemudian ini saham ini kan ngelompat, bukan ngelompat ya, naik ketika mantul di sekitar resist ya. Jadi biasanya candlenya ini nggak terlalu panjang, tapi kalau misalkan nanti Bandar melakukan skenario lain, bisa juga naik ke atas langsung ya, karena ditandai dengan volume yang sangat tinggi ya. Ini seperti Monas volumenya memang ada di atas taking profit, tapi nggak terlalu signifikan yang di atas. Kalau Anda lihat candlenya setengahnya pun nggak nyampe ya dengan yang di atas. Oke, itu kira-kira mengenai DAK ya. Yang kemudian saham selanjutnya adalah Jing. Nah, Jing juga kemarin kita beli. Kelihatannya ini memang keberatan beban ya, penumpangnya terlalu banyak. Jadi Bandar tahu kelihatannya, karena banyak yang ngikut, diturunkan dulu sama dia ini ya. Karena sebenarnya Bandar di sini istilahnya sudah melakukan pengusiran sebenarnya, cuma memang kelihatan masih ada yang masuk ya pelan-pelan, jadi agak mengganggu ini sama skenario Bandar. Tapi walaupun begitu, karena ini sudah mendekati double bottom di 126 ya, 126 127 ya, ini dekat kan 129. Jadi ini adalah area buy ya. Tapi karena ini saham gorengan, memang harus tetap menggunakan stop loss ya. Semua saham gorengannya harus pakai stop loss, tidak boleh lepas ya, karena resikonya terlalu besar. Besok kalau dia hijau boleh langsung dijual juga nggak apa-apa ya, Jing. Kemudian PNBS juga sebenarnya hari Jumat kan udah TP juga, saya juga udah TP di sini, tapi ya emang kelihatan karena Bandar bottom fishing ya, beli di bawah. Jadi ini juga cukup menarik ya, karena apa namanya, dia mantul ya di 99. Jadi memang ini sesuai teori, apa istilahnya, bukan teori ya, yang sering terjadi lah istilahnya. Sering lah biasanya kalau fraksi 100 di atas 100 itu biasanya sering mantul di 98, 97, 99 ya. Dan ini mantul di 99. Anda boleh sell ini besok, boleh sell pada saat hijau ya. Jangan ditunggu-tunggu terlalu lama, karena naiknya udah terlalu tinggi. Karena Bandar ngambilnya di 99 ya. Ketika dia mantul hijau di atas, boleh langsung di sell ya. Ini juga tetap harus pakai stop loss ya, tidak boleh lewat stop loss. Kemudian NIKL ya, NIKL ini cukup menarik. Saya cek datanya, hari Jumat dia masuk juga ya, hari Kamis juga sebenarnya masuk dia pelan-pelan. Tapi karena ini saham yang jatuh dari ketinggian dan teknikal juga ya, ini tetap harus hati-hati ya. Jadi besok cluenya ini tetap dipantau ya, nggak boleh langsung masuk ini ya. Jadi tunggu apa-apa dia gerak baru kita gerak ya. Jadi tidak boleh langsung di HK ya, jangan. Apalagi istilahnya dia naik besok langsung ngejar harga, jangan. Ini rawan ini, karena sebenarnya ini saham IPO barang Bandar masih banyak di gudang ya. Jadi tinggal kalau ada yang HK, dia tinggal ambil barang di gudang langsung diguyur ya. Dan ini kita harus ikuti permainannya, tidak boleh gerusa-gerusu ya, harus sabar ya yang ini. Kemudian Ekat ya, Eka Dharma, memang ini seperti divisi triangle ya, dia tertahan di MA60 ya. Dan kelihatannya memang Bandar juga masuk pelan-pelan di sini, tapi nggak terlalu banyak ya. Nunggu momen sebenarnya dia ini, karena udah hampir semingguan ya. Kalau data kita dia masuk pelan-pelan. Jadi
kita boleh buy ini hanya pada saat jatuh dalam merah ya, tidak boleh dibeli pada saat hijau ya. Tapi kalau dia dekat-dekat ARB itu nggak boleh, hanya di sekitar ya 3-4% ya, 2-3-4%. Nah, jatuhnya langsung kita beli ya. Jangan Anda kejar kalau misalkan dia di ARB langsung beli, ini bahaya ya, karena dia udah melakukan pembelian dari di bawah 1.300 ya, dan udah diangkat ke atas, dan udah ini proses distribusinya. Cuma proses distribusi sebenarnya kalau nggak diangkat harganya nggak bakalan ada yang masuk, makanya dilakukan proses markup harga biar ada yang masuk dan diisi jualannya. Kita ikuti permainannya, ketika di bawah diambil, naik ke atas kita jual ya, kita ikut jual dulu nanti ya. Kemudian Atik ya. Atik ini juga cukup menarik setelah naik tinggi, kemudian distribusi sampai sekarang distribusi ya, dan dia naik ya 2,53. Jadi ini cukup menarik, double bottom persis di support ya, dan ini cukup menarik datanya. Minggu kemarin juga dia masuk sama beberapa hari ke belakang ya, tapi pelan-pelan kita ikuti permainannya. Ketika dia naik ya, boleh dijual, tapi ini boleh dibeli hanya pada saat merah ya. Tapi kalau Anda punya keyakinan ya, boleh juga di lot kecil ya, dikit aja lot kecil ketika pembukaan di sekitar jam 9:04 atau 9:45 ya. Jangan langsung di jam 9-nya, bahaya ya. Jadi boleh di lot kecil juga boleh, tapi tunggu di bawah sisanya. Kalau dia merah jauh lebih bagus lagi ya, tapi merahnya jangan di dekat-dekat ARB ya, dekat-dekatnya 3-4% ya. Kalau 5% juga kadang-kadang masih ada juga yang mantul, tapi memang kita ikuti permainannya. Kalau dia turun di sekitar 3-4% boleh dibeli ya, 5% juga boleh, tapi jangan di hampir di ARB-nya, itu bahaya. Kalau dia sampai ARB agak susah naiknya biasanya ya. Kemudian kita sekarang masuk ke saham yang tadi kan akumulasi ya, sekarang yang masuk ke saham yang distribusi shop ya, Trin ya, bukan Trim ya, Trin ini saham distribusi soft ya. Bandar menaikkan harga untuk jualan di harga atas. Kita ikuti permainannya, hanya boleh dibeli pada saat merah ya. Ini tidak boleh dibeli pada saat hijau ya. Tunggu momennya dia turun ke bawah, kita beli langsung, kita langsung antrikan sell ya, Trim ya. Kemudian bukan Trim, maaf, salah ya, Trin ya, salah Trin ya, bukan Trim. Trinity Development ya, bukan Trim. Yang tadi kan Trimega ya, bukan, maaf, salah. Ini Trin ya. Trin ini tidak boleh dibeli pada saat hijau ya. Tunggu di bawah merah. Ketika merah 2-3%-4% boleh di HK langsung disel di atas ya. Tapi ini juga penuh risiko memang, karena dia udah naik 3 candle ini. Jadi harus hati-hati bener. Kalau dia langsung dekat ARB ini nggak boleh diambil ya. Hanya di sekitar 3-4%. Kemudian Kren. Ini juga saham distribusi halus ya, bandar menaikkan harga untuk jualan di harga atas. Dia udah naik 14%, dan kita ikuti permainannya. Besok kalau dia merah kita beli ya, beli hanya pada saat jatuh cepat di sekitar 3-4% penurunannya ya. Kalau dekat ARB jangan, ditinggalin aja kalau dia dekat ARB turunnya ya. Kemudian PSSI sebenarnya kemarin udah masuk kita ya, dan udah TP juga. Ini pintar ini bandar ini, jadi kemarin dia tahu bandar retail banyak masuk, turunkan lagi sama dia. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh ya, kelihatannya dia masih tetap mengumpulkan seperti mengumpulkan energi ya. Jadi kalau naik ke atas selalu tinggi langsung diguyur sama dia. Dan kita kan sempat TP juga di sini. Jadi walaupun kemarin udah dapat, boleh juga kita coba besok ya. Kalau dia turun agak lebih dalam 3-4% boleh diambil ya.
Dan ini peluangnya masih ada kalian ke atas karena cup and handle pattern ya, polanya cup and handle pattern. Dan ini tetap ya, semuanya harus menggunakan stop loss ya, tidak boleh lepas dari stop loss. Kemudian BMSR juga sama ya, ini tidak boleh dikejar pada saat hijau ya, karena kemana arah ini kelihatannya. Jadi beli hanya pada saat merah. Kemudian kalau dekat-dekat dengan ARB ini nggak boleh ya, hanya jatuh cepat di sekitar 3-4%, diambil langsung lakukan proses penjualan sell ya, open sell. Semua ini adalah saham gorengan, Anda harus pakai stop loss, tidak boleh nggak pakai ya. Kalau misalkan Anda nggak punya fasilitas stop loss, tidak disarankan main gorengan ya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.